Program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis mulai dijalankan sejak Senin kemarin. Meski demikian program ini masih bertahap dan belum merata diberlakukan di berbagai kota. Apa saja kemudian catatan evaluasi sementara dari program ini kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Selamat sore Mas Uki. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak. Dan juga sudah hadir pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Mas Agus, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, kita tahu kemarin ya sudah mulai diberlakukan makan bergizi gratis ini, ternyata kemudian 1-2 hari ini ada beberapa catatan di beberapa kota. Termasuk adanya laporan misalnya Juknis belum detail, kemudian ada juga masalah di beberapa sekolah ternyata masih berlangsung pendataan. Nah, dari perspektif kebijakan publik sendiri, apakah sudah tepat sebenarnya waktunya untuk program ini dilaksanakan? Ya, memang seperti yang sudah saya sampaikan di tulisan saya di kolom saya di Detik maupun di beberapa media, bahwa ini kan program bagus yang baru dimulai dari jumlah yang kecil. Tetapi itu tadi semua kelemahannya yang catatan saya supaya diperhatikan dan ini kejadian. Soal susu kan belum ada, ya kan. Kemudian dari beberapa pantauan saya ada cuma tahu, tempe, sayur, nasi. Nah, jadi sekarang belum bisa dievaluasi, baru 2 hari ya sesuai dengan perkiraan saya bahwa itu akan masih banyak dan banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki karena juknisnya belum jelas, underlying dari peraturan juga belum jelas, tapi ini sudah harus dijalankan. Ini kan ya, tipe cara pemerintah Indonesia selalu begitu, pokoknya cepat dulu, nanti dijalankan, diperbaiki. Tetapi ini urusannya adalah urusan menyangkut perut anak-anak yang sensitif. Nanti kalau terjadi diare atau segala macam bagaimana? Juknisnya kemana? Ke puskesmas kayak atau kemana? Lalu bagaimana pengawasan kualitas 600-700 kalori per makanan itu bagaimana? Itu saja dulu. Jadi apa yang terjadi 2 hari ini sesuai dengan perkiraan saya. Oke, Mas Uki, bagaimana komentar dari pemerintah sendiri jika kemudian ada mengatakan ini terkesan dipaksakan, cepat-cepat dulu baru nanti diperbaiki, dilengkapi? Ya, sebenarnya program makan bergizi gratis itu sudah melalui serangkaian uji coba yang sudah dilakukan bahkan sebelum Presiden Prabowo menjadi seorang presiden, yaitu sekitar 10 sampai dengan 12 bulan yang lalu ya, tergantung kita berbicara di titik yang mana. Begitu kurang lebih ya. Jadi terkait dengan penyajian makanan misalnya ya, itu semuanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan nilai gizi setidaknya 1/3 hari ya dari masing-masing penerima manfaat. Dan penerima manfaat dengan kebutuhannya tentu saja berbeda-beda dari kelompok umurnya. Makanya dari itu kami selalu mengatakan bahwa kalori itu antara 600 sampai 700 gitu. Itu kan kalau misalnya kita rata-ratakan. Bahkan kalau kita berbicara untuk siswa SD kelas 1 atau bahkan balita itu masih di bawah 600 kalori kebutuhannya. Kurang lebih demikian ya. Jadi kami juga sudah terima laporan beberapa ya, ketika ada yang bilang makanannya tidak habis atau ada yang bilang makanannya kurang dan lain-lain. Di setiap SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di sana harus ada 3 orang ya, 3 orang yang menduduki posisi sebagai 1 kepala SPPG, 2 ahli gizi atau nutritionist, dan 3 adalah accountant ya yang bertanggung jawab soal keuangan SPPG. Nah, berbicara soal kecukupan gizi dan makanan yang disajikan itu sudah melalui analisis gizi ya atau kandungan gizi yang dikandung di dalam menu dari apa yang disajikan oleh si SPPG tersebut. Jadi kami menerima informasi, kadang-kadang ada informasinya yang oh ini makannya terlalu sedikit. Ketika kami cross check ya ternyata memang untuk siswa kelas 1 SD yang jumlah kalorinya memang tidak perlu terlalu banyak ya. Itu juga bisa mencegah obesitas dan lain-lain ya. Jadi nilai gizi yang dikandung di dalam program MBG ini adalah 1/3 dari kebutuhan harian untuk si penerima manfaat, dan penerima manfaat ini dibagi berdasarkan kelompok umur ya, karena sesuai kebutuhannya. Tapi yang pasti ya, kalau kita berbicara rata-rata itu antara 600 sampai 700 kalori per hari misalnya ya, itu harus dipenuhi. Juga ada sekian gram karbohidrat, sekian gram protein, zat besi dan yodium. Dan untuk pengawasannya sendiri di setiap SPPG di sana tertulis ya, tertulis pertama
itu jumlah penerima manfaatnya ada berapa, yang sudah disiapkan berapa, yang sedang diantarkan berapa, yang sudah diterima ke tangan penerima manfaat juga berapa. Oke. Lalu di bawahnya tertera juga di sana nilai kandungan gizinya, karbohidratnya berapa, kalorinya berapa, dan lain-lainnya berapa. Dan informasi tersebut ini didukung oleh sistem IT yang tersambung langsung ke BGN Pusat dan juga institusi kepresidenan. Jadi soal kandungan gizi ini pengawasannya sangat ketat sekali. Oke, tidak hanya berbicara mengenai kandungan gizi, tapi kita berbicara mengenai anak-anak. Ada pola menu yang mungkin harus divariasikan. Kita melihat 1-2 hari ini ternyata temuan di lapangan bermacam-macam menu yang disajikan. Ada yang memang lengkap begitu ya, ada protein yang ayam atau ikan atau apapun itu, bahkan ada yang cuma hanya tahu tempe saja misalnya proteinnya. Kalau dihitung kalorinya memang cukup di sana, tapi apakah kemudian variasi menu ini juga menjadi salah satu concern? Temuan di lapangan seperti apa? Ya, jadi yang kami temukan di lapangan, misalnya tadi kemarin maksud saya, tim dari komunikasi kepresidenan itu sudah turun ya, dan kita sebar ke tiap-tiap titik ya, terutama ada yang di Pulau Jawa ya, dan kami menemukan bahwa misalnya tidak ada susu, misalnya seperti itu ya, atau misalnya di lokasi lain di Papua bahkan ada yang tidak ada nasi. Jadi begini. Yang menjadi standar bagi program makan bergizi gratis ini bukan menunya, tapi nilai gizinya. Nah, misalnya untuk pemenuhan karbohidrat misalnya ya, di sini tidak harus nasi. Kawan-kawan, saudara-saudara kita yang di Papua, ini pemenuhan gizinya dengan sagu. Karena satu, untuk mengedepankan kearifan lokal. Kedua, di sini sudah ada instruksi presiden supaya pemenuhan gizi untuk program MBG ini harus menggunakan produk-produk petani di desa-desa di lokal-lokal setempat. Sehingga kearifan lokal itu betul-betul terangkat dan ini bisa memotong rantai pasok sehingga meningkatkan efisiensi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang menjadi standar di program MBG ini ya bukan standar menu, tapi standar nilai gizi, standar higienitas, dan juga standar tata kelola limbah yang berkelanjutan. Baik. Demikian, Mbak. Baik, bagaimana dengan standar harga sendiri? Kita tahu ini tidak merata harganya begitu ya, harga pangan di Jawa misalnya kita bandingkan dengan Papua. Apakah memang ini menjadi concern hanya di kalorinya saja atau di Papua karena harga pangan lebih mahal? Mungkin saja budgetnya 10.000 begitu ya per porsi, ini bisa diberikan kelonggaran lebih harganya misalnya. Itu betul sekali. Jadi tidak ada anggaran per porsi ya. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah dengan DPR tidak pernah menganggarkan per porsi. Ya, jadi anggaran tidak pernah diturunkan, tetap 71 triliun rupiah. Nah, adapun misalnya spekulasi yang berkembang di masyarakat ya terkait dengan statement-statement, salah satunya juga mungkin dari pemerintah sendiri. Presiden Prabowo juga pernah mengatakan bahwa rata-rata di Pulau Jawa itu 10.000 per porsi itu adalah harga rata-rata setelah serangkaian uji coba. Jadi begini, sewaktu kami melakukan uji coba, tentunya kami membutuhkan benchmark. Jadi Indonesia baru saja bergabung di School Meal Coalition ya di bawah bendera UNICEF dan kita bersama 100 lebih negara di dunia sudah berada di sana dan rata-rata ya di School Meal Coalition itu per anak per hari itu adalah $1. Dan di saat kita sedang melakukan uji coba, tentu saja kita membutuhkan benchmark terlebih dahulu gitu ya untuk mengira-ngira. Nah, setelah serangkaian uji coba ya, kami menemukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi. Salah satunya adalah misalnya seperti yang dikatakan oleh Kemenkop kemarin bahwa koperasi-koperasi ini diaktifasi ya, digunakan, dimanfaatkan ya, dimaksimalkan manfaatnya untuk program MBG. Lalu juga Kementan kemarin juga sudah mengatakan bahwa Kementan siap ya untuk membantu sesuai dengan instruksi presiden bahwa bahan-bahan baku untuk makan bergizi gratis ini harus menggunakan bahan-bahan dari desa-desa setempat. Dan ini bukan hanya untuk memberdayakan bukan hanya untuk memberdayakan masyarakat atau ekonomi desa, tapi juga ini membantu kami untuk meningkatkan efisiensi tadi. Jadi tidak ada harga yang diturunkan atau dinaikkan, tapi itu adalah hasil dari uji coba dan kemudian kami mencoba hitung-hitung, oh ternyata kalau di daerah misalnya Pulau Jawa dengan efisiensi yang
kami coba ya selama berbulan-bulan, ternyata harga per porsi itu bisa ditekan rata-rata menjadi 10.000. Tentu saja benar, di Papua harganya berbeda ya. Kami sudah menemukan ada yang 13.500 rata-rata per porsi ya. Ada yang bahkan di bawah 10.000 ya. Tapi yang jelas negara tidak pernah mematok harga per porsi ya. Sekali lagi karena ini bukan anggaran. Jadi negara tidak pernah mematok harga per proporsi. Anggaran tetap 71 triliun. Demikian, Mbak. Oke, untuk keseluruhan program. Saya ke Mas Agus sekarang. Kita berbicara mengenai pengawasan untuk kualitas. Nanti kita akan berbicara mengenai anggaran. Terlebih ini 71 triliun anggarannya untuk program luar biasa ini. Mas Agus, bagaimana kemudian pengawasan kualitas makanan ini? Siapa yang berperan dan bertanggung jawab di sana? Ya itu tadi saya belum melihat underlying juknisnya yang jelas gitu ya di setiap daerah siapa, karena ini sangat rawan ditelan oleh anak-anak yang sensitivitas dari tubuhnya perlu kita jaga. Kalau ada yang alergi apa makanan apa, bagaimana cara penanganannya, mitigasinya seperti apa, dan tadi isi gizinya seperti apa, betul tidak, memang berbeda-beda kan susah. Tadi di beberapa TikTok ada anak tidak mau makan ayamnya, tapi itu kalau kita lihat kelasnya dan model anaknya, itu anak orang mampu. Tentu dia biasa merasakan ayam Kentucky Fried Chicken atau apa, nah itu ayamnya saya nggak tahu dimasak apa, dia tidak suka. Nah ini yang sudah lama saya sampaikan, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Boleh saja berjalan, tapi nanti mitigasinya seperti apa kalau sampai terjadi hal-hal yang meracuni itu. Kalau tadi ditanya soal anggaran, kan 71 triliun itu juga ada nanti peran dari pemerintah daerah sekitar 5 atau 6 T. Kemudian ada peran swasta. Nah, ini juga underlying untuk swasta, untuk pemerintah daerah bagaimana? Sudah ada surat perintah dari ini seperti apa? Saya di luar ini belum tahu seperti apa sih modelnya. Kalau nanti jadi mitra swasta atau BUMN, BUMDes ini apa hak dan kewajibannya? Ya kan kalau saya swasta, misalnya perusahaan air minum dalam kemasan, saya kasihnya aja itu atau saya kasih susu atau harus ada uang, itu juga belum jelas. Jadi semua itu sudah saya tuliskan dan saya sampaikan, hati-hati saja. Silakan berjalan terus tapi hati-hati. Nanti ketika terjadi sesuatu, mitigasinya harus jelas. Oke. Idealnya jika kita berbicara mengenai pengawasan, Mas Agus, apakah kemudian sekolah bisa berperan di sana? Atau mungkin ada opsi lain yang menurut Mas Agus ini bisa dijalankan oleh pemerintah? Mas Agus? Ya kalau ideal, kalau pelaksanaannya ini ada di mana? Halo? Ya, halo? Silakan Mas. Halo? Ya, kita untuk siapa yang ideal itu urusannya sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekarang ini yang jelas underlying-nya apa? Nanti kalau terjadi persoalan itu bagaimana? Pengawasannya berbeda dan bermacam-macam ini. Dari soal gizi, soal kualitas, soal kebersihan misalnya. Masaknya, airnya itu betul-betul sudah mendidih atau pakai air dalam kemasan misalnya. Karena kalau nanti ada susu, hati-hati dengan airnya. Ya kan, masaknya seperti apa. Lalu kalau lebih jauh lagi kita lihat, tanamannya itu ditanamkan katanya di kebun seperti di warung Kiara itu. Ada kebunnya itu di bibitnya pakai apa, organika atau pupuk pestisida yang akan berbahaya buat anak-anak misalnya kalau cara nyucinya belum jelas. Dan banyak hal lagi yang tentu pengawasannya harus katanya kan diawasi oleh sistem IT. Harus itu, karena ini begitu rumit. Nah sekarang bagaimana, sekali lagi saya inginkan ada underlying yang jelas dan juga mitigasinya. Karena kalau tidak itu sulit kita mengatasi dan bisa chaos, dan itu yang harus selalu direview oleh pemerintah sebaiknya seperti apa gitu. Oke, mitigasi dan pengawasan, Mas Uki silahkan.
Ya, terima kasih banyak masukannya, Pak Agus. Sebuah masukan yang bagus. Tapi percayalah bahwa di luar kandungan gizi ada dua hal lagi yang menjadi standar super ketat yang kami adopsi dari School Meal Coalition di UNICEF, ya, sebuah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu higienitas yang kaitannya dengan food safety dan juga tata kelola limbah yang berkelanjutan. Nah, berbicara soal higienitas, misalnya ini sedikit menjawab saja, saya memberikan contoh di lapangan, ya. Ketika kita akan masuk ke dapur MBG atau yang disebut satuan pelayanan pemenuhan gizi, pertama-tama kita harus melepas sepatu kita dan mengganti sepatu kita dengan alas kaki yang disediakan oleh mereka. Di sana kita harus wajib memakai masker. Di sana kita wajib memakai penutup rambut dan juga sarung tangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita masuk di sana kita bisa melihat, ya, bahwa di situ betul-betul dijaga betul kualitas dan juga keamanan makanan. Misalnya ruangan untuk penyimpanan bahan baku di sana sudah ditentukan luasnya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu kecil misalnya, otomatis chillernya juga yang bisa ditaruh di sana itu sangat terbatas. Dan kalau chillernya terbatas, artinya apa? Tidak semua makanan bisa ditaruh di dalam chiller. Dan ini artinya apa? Ini artinya terjadi potensi pembusukan makanan lebih cepat daripada seharusnya. Lalu kita masuk ke ruang pemotongan misalnya, ya. Di ruang pemotongan itu pemotongan daging dengan pemotongan sayur itu dipisah. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kontaminasi di antara keduanya. Lalu kita masuk ke ruang masak. Nah, kalau di ruang masak ini memang yang saya temukan atau yang kami temukan dari kantor komunikasi kepresidenan adalah juru masak menggunakan APD tadi yang saya sudah sebutkan, itu dari warga lokal yang jumlahnya sekitar 50. Lalu kita kemudian masuk ke ruangan penyajian di mana masakan-masakan itu kemudian dituang ke tray-tray yang berbentuk terbuat dari stainless steel. Dan ternyata stainless steel ini sudah menjadi standar dunia untuk keamanan yang paling tinggi. Jadi lebih mudah dicuci dan lain-lain. Nah, baru kemudian kita berbicara ketika makanan tersebut dimasukkan ke dalam bentor-bentor, mobil-mobil pengantar dan lain-lain. Itu di sana mereka harus disemprot dulu dengan disinfektan, ya. Jadi Pak Agus, sarannya sangat bagus sekali dan tentu saja masih banyak sekali yang bisa kami tingkatkan. Tapi kami juga sedang melakukan apa yang menjadi saran Pak Agus. Dan ketika tray-tray stainless steel tersebut dicuci, ini juga ada standarnya. Jadi pencuciannya itu ada beberapa tahap, dan di tahap paling terakhir untuk dipastikan ini harus dibasuh dengan air panas yang tingkat suhu panasnya itu derajatnya tertentulah, sudah ada standarnya. Jadi lupa angkanya berapa, tapi sudah ada standarnya. Tapi yang jelas kami sangat memperhatikan ini semua. Kami tidak ingin niat baik negara, ya, untuk memberikan intervensi gizi dari negara untuk rakyat supaya SDM-nya, SDM Indonesia yang menerima manfaat ini menjadi penggerak untuk membawa Indonesia maju 2045, ini malah eksesnya lebih besar, food poisoning dan lain-lain. Jadi kami juga mohon untuk didukung dan disorot terus. Nah, ini seperti masukan-masukan Gus ini kami harapkan untuk terus bisa pelototin kami dan terus memberikan masukan. Terima kasih, Mbak. Baik, niat baik negara yang juga disambut baik oleh masyarakat sebenarnya. Tapi kita berbicara mengenai tadi disampaikan itu adalah SOP-nya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kerap kali yang kita temukan di lapangan ketika pelaksanaannya, implementasinya. Dan kita percaya pelibatan masyarakat itu penting, mengawal kebijakan publik yang ada. Mas Uki, jika kemudian ternyata ditemukan, masyarakat menemukan adanya dugaan penyelewengan, tidak sesuai standar atau apapun itu namanya, apakah kemudian masyarakat bisa melaporkan kemana? Misalnya ada sosial media tertentu, ada nomor hotline tertentu, atau seperti apa mekanismenya? Pemerintah Indonesia zaman sekarang ini sangat melek sosmed, ya, Mbak. Jadi sekali lagi sangat melek sosmed. Jadi silahkan, ya, cara mudahnya adalah, ini cara yang paling mudah, ya, artinya sebenarnya ada cara-cara prosedural kenegaraan untuk mengadu, tapi cara mudahnya adalah masukin aja ke sosmed. Ramaikan di sosmed, kami pasti melihat, kami pasti menginvestigasi. Jadi tidak ada tawar-menawar soal food safety ini apabila memang betul ada keracunan atau apabila memang betul ada seorang penerima manfaat yang tidak menerima atau yang seharusnya tidak menerima malah menerima. Nah, itu silahkan ditaruh aja di sosmed, ya, untuk memanjakan publik, ya, supaya lebih mudah. Itu kami pasti melihat, kami pasti menginvestigasi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara yang
sesuai dengan cara-cara yang sudah disiapkan oleh negara, yaitu ada website namanya lapor.go.id. Silahkan masukkan ke sana temuan-temuannya, kami pasti akan investigasi. Terutama lapor.go.id ini diinisiasi dan dikoordinasi oleh kantor staf Presiden, ya. Jadi ini langsung ke institusi kepresidenan, sehingga pelanggaran jenis apapun yang dilakukan oleh siapapun ini langsung kepada pucuk pimpinan negara, dan kami pasti langsung akan menginvestigasi. Tapi untuk memudahkan publik, silakan taruh saja di sosmed. Oke. Pasti kami akan investigasi. Baik, Mas Demikian, Agus ya. sebagai penutup, pelibatan publik untuk mengawal program ini. Mas Agus masih di mute audionya? Oke, ya jadi memang masyarakat khususnya di sentra-sentra dapur umumnya itu harus diikut sertakan, dikasih pendidikan. Ya karena ini terus terang saya sangat khawatir kita terjadi salah satu hal yang tadi entah keracunan, entah terkontaminasi, entah apa, karena orang Indonesia kan terkenal jorok, gitu ya, jorok dan masa bodoh. Nah ini yang menjadi persoalan. Tadi semuanya sudah diterapkan itu, kita lihat saja, kan kita bisa mengevaluasi tidak dalam hari, kita harus mengevaluasi dalam hitungan bulan. Nanti kita lihat apa yang jadi masalah, nanti harus segera dibereskan. Saya berharap ini sudah ada studi antropologi sosialnya, karena kita ini memberi makan ke orang seluruh Indonesia, anak-anak yang tentu berbeda sosial budayanya. Kalau antropologi sosial datanya belum ada, kita akan, percayalah, kita akan sulit untuk membuat mitigasi. Itu sudah terbukti saat kita heboh dengan infrastruktur sekarang ini. Itu saja. Baik, Mas Agus, terima kasih catatannya. Mas Uki, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita harapkan program ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap bersama dikawal oleh masyarakat, dan pelibatan publik itu menjadi penting. Selamat sore, salam sehat selalu. Sore.